أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali lagi melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu atau belajar agama. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada majelis ilmu secara virtual kali ini insyaallah senantiasa kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan dan sekaligus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumil akhir nanti akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini tema yang akan kita kaji, yang akan kita angkat yaitu menggapai hidayah dengan Al-Qur'an. Kata hidayah itu sendiri tentu kita semua sudah sama-sama memahami, ya, yang mana sering kita maknai atau sering kita artikan dengan petunjuk. Jadi kalau dikatakan ya menggapai hidayah dengan Al-Qur'an, artinya menggapai petunjuk Allah dengan Al-Qur'an atau melalui Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwa dengan Al-Qur'an dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan ini kita selalu berada dalam keridhaan Allah, selalu berada di atas jalan yang lurus, dan insya Allah tentunya inilah yang akan membawa kita untuk bisa mendapatkan keselamatan di dunia ini, lebih-lebih keselamatan di yaumil akhir nanti. Inilah sesungguhnya tujuan kita mengkaji tema ini, dengan harapan mudah-mudahan melalui Al-Quran
Jadi melalui Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan tiket keselamatan, khususnya keselamatan di yaumil akhir nanti, insya Allah. Yaitu harapan kita, mudah-mudahan ini bisa kita gapai, bisa kita raih, bisa kita dapat, ya, sehingga apa yang kita pelajari malam ini tidak sia-sia. Ya, di mana ya ketika kita belajar secara virtual seperti ini tentu banyak pengorbanan yang kita lakukan. Ya, banyak pengorbanan ya, khususnya pengorbanan data itu. Ya, ini kan kalau secara virtual begini kan data luar biasa itu dipakai. Tapi insya Allah dengan pengorbanan data itu, ya kita Allah akan menggantinya itu. Menggantinya dengan tiket keselamatan. Subhanallah. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan tema kita ini, saya ingin menyampaikan satu kisah yang tentu terkait dengan menggapai hidayah dengan Al-Quran ini. Yaitu tentu kita pernah membaca, bahkan kita pernah melihat di media mengenai bagaimana proses Islamnya salah seorang khalifah, ya, salah seorang khulafaur rasyidin yang sangat terkenal akan ketegasannya, akan kekuatannya, ya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di mana beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah karena Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an. Ini berarti bahwa Al-Quran itu bukan hanya hidayah untuk umat Islam saja. Bukan hanya petunjuk untuk orang-orang beriman saja. Ternyata juga menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang bukan Islam. Menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang bukan orang beriman. Bukan hanya itu. Ya, jadi termasuk semuanya. Ya, termasuk Umar radhiyallahu anhu ini. Jadi kita sedikit ceritakan bagaimana proses masuk Islamnya Umar bin Khattab ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebelum Islam itu terkenal dengan kebenciannya kepada Rasulullah dan agama yang dibawa oleh Nabi. Ya memang kepanjang nggak Beliau apa-apa. itu sangat benci Ya, terhadap Islam. lipatannya itu toh lipatannya. Ya, benci sekali terhadap Islam. Lipatannya Umar. Ya, karena kebenciannya sehingga cita-citanya adalah ingin membunuh Rasulullah SAW. Itu cita-cita utama beliau. Ya, dia ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai kepada puncak kebenciannya dan kemarahannya, ya, Umar ini kepada Nabi, yaitu ketika beliau, ya, jadi puncak kemarahannya, lalu beliau ingin mendatangi rumah Rasulullah SAW dengan membawa pedang yang terhunus, pedang yang sangat tajam. Niatnya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab ini bertemu dengan salah seorang sahabatnya
Lalu dia bertanya, "Hai Umar, kau mau kemana?" Ya, kata beliau, "Ya, saya ingin ke rumahnya itu Muhammad. Saya ingin membunuhnya sekarang. Karena Muhammad ini adalah pemecah belah." Ya, jadi Rasulullah itu dinilai oleh Umar sebagai pemecah belah persatuan masyarakat saat itu. Karena gara-gara Muhammad sehingga suku-suku yang ada di tanah Arab saat itu berpecah, bercerai-berai, dan dinilai bahwa gara-gara Muhammad ini dengan agama yang dibawa. Lalu sahabatnya ini berkata, "Tidakkah engkau tahu?" Ya, apa itu, kata Umar? "Sesungguhnya kau punya adik. Ya, kau punya adik itu sudah masuk agamanya Muhammad. Dia tinggalkan kau punya agama nenek moyang. Dia tinggalkan lalu dia mengikuti agama Muhammad." Ketika mendengar ya informasi itu, lalu Umar merubah jalur jalannya. Yang tadinya dia ingin menuju ke rumahnya Nabi, lalu dia mengambil jalur yang lain, yaitu menuju ke rumah adiknya. Ya, menuju ke rumah adiknya, Umar. Yang tadi disebutkan bahwa dia sudah masuk Islam. Itu betapa amarahnya, betapa murkanya. Murka sekali. Kemudian setelah sampai di rumahnya, dia ketuk-ketuk. Dia berteriak. Dia berteriak. Dan ketika Umar ya tiba di depan rumahnya, Umar mendengar. Dia mendengar adiknya bersama suaminya dan ada satu sahabat Nabi yang mengajarkan Al-Quran. Dia membacakan Al-Quran dengan mengajarkan adiknya Umar ini. Ya, kebetulan saat itu dia baca surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula, dan seterusnya. Jadi saat itu dia baca. Jadi Umar dengar ayat itu. Dia terus ketuk-ketuk pintu. Lalu yang mengajar adiknya dengan suaminya ini namanya Khabbab. Ya, sahabat Khabbab, dia bersembunyi karena takut. Ya, dia mendengar suara Umar, apalagi dia datang marah-marah. Akhirnya dia buka, jadi adiknya, dia buka pintu. Lalu ditanya, tadi itu surah, itu apa yang kamu tadi baca? Jadi dia tanya itu. Mana tadi yang kamu baca itu? Coba saya lihat. Lalu adiknya ini menyangkal, tadi ini kita tidak baca apa-apa. Tidak. Kamu tadi baca itu. Saya dengar kamu tadi baca. Tapi dia tetap menyangkal. Bahkan dia mengucapkan kata-kata yang membuat Umar semakin marah. Akhirnya adiknya ini dipukul sampai berdarah. Dipukul itu sampai berdarah. Dan dengan sendirinya Umar ini iba juga dengan adiknya yang sudah dipukuli ini, yang sudah berdarah. Dia iba, dia kasihan juga. Dia kasihan dengan adiknya ini. Lalu dia minta baik-baik, coba kamu perlihatkan apa yang tadi kamu baca itu. Akhirnya adiknya ini
memperlihatkan Al-Quran berupa lembaran-lembaran, karena satu masjid berupa lembaran. Ini yang saya baca tadi. Mari, saya mau baca juga. Dia bilang begitu. Tapi apa kata adiknya? Tidak. Kamu tidak boleh menyentuh karena kamu sekarang ini kotor. Ini adalah kitab suci. Ini suci. Kalau kamu mau pegang ini, apalagi kamu mau baca ini, coba kamu pergi mandi dulu. Itu kata adiknya. Akhirnya, karena ini Umar penasaran. Ya, penasaran dengan apa yang dibaca tadi, yang didengar tadi oleh adiknya ini. Akhirnya dia pergi mandi. Dia mandi bersih. Ya mandi. Ya dia ini kan masih dalam keadaan kafir. Ya sekedar mandi saja. Setelah mandi bersih, kemudian diserahkanlah ya lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Umar. Kemudian dia baca. Ya, dia kan orang Arab, tentu dia bisa baca. Nah, kemudian setelah dia baca, lalu dia bertanya, ini Muhammad di mana ini? Saya mau bertemu. Jadi nada marahnya itu sudah mulai turun. Jadi setelah dia baca, ya yang telah dibaca oleh adiknya tadi, amarahnya mulai turun. Dan Khabbab yang bersembunyi tadi, yang mengajarkan Al-Quran ini kepada adik dan suaminya, dia keluar. Lalu dia mengatakan, kamu beruntung Umar. Umar penasaran, kenapa kamu katakan saya beruntung? Kemarin, kata Khabbab ini, kemarin saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya, berdoa. Ya Allah, apa doanya Nabi? Ya Allah, muliakanlah dan kuatkanlah Islam dari salah satu dua di antara Umar. Jadi ya Allah, kuatkanlah Islam salah satu dari dua Umar. Nah, jadi di saat itu ada dua namanya Umar. Ya, ada namanya Umar bin Khattab, ada namanya Umar bin Hisham. Atau dikenal dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu juga namanya Umar bin Hisham. Ya. Dan sahabat Khabbab ini sudah yakin bahwa yang didoakan oleh Nabi tadi, ya Allah kuatkanlah Islam, muliakan Islam di antara dua Umar ini. Dia yakin bahwa inilah Umar yang dimaksud oleh Nabi dengan dalam doanya Nabi. Karena Umar ini, sekali lagi, tadi saya sampaikan, dia termasuk orang yang sangat ditakuti. Yang sangat disegani. Kenapa? Karena dia termasuk kuat. Akhirnya Khabbab menyampaikan kabar itu kepada Rasulullah SAW, bahwa ini Umar bin Khattab ini mau bertemu dengan Nabi. Lalu diantarlah. Ya, diantar ke rumahnya Nabi. Walhasil, singkat cerita, sampai di rumahnya Nabi. Nah, sahabat yang ada di saat itu di rumahnya Nabi itu bersiap-siap juga. Siapa tahu ini cuma strategi Umar. Karena memang dia sangat benci kepada Nabi. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Umar setelah bertemu dengan Nabi, lalu dia menyatakan diri masuk Islam. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, dia Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masuknya Islam Umar ini itu karena bacaan surat Thaha tadi. Ini berarti Umar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya dia Islam itu karena Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Ini adalah salah satu contoh bahwa Al-Qur'an itu adalah
kitab petunjuk. Ya. Seperti yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, tentu kita semua sudah sama-sama hafal, ya, sama hafal doa ini, ya, di mana hafal ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu salah satu ayat bahwasanya Al-Quran itu salah satu kitab petunjuk. Ya. Dzalikal kitabu, itulah kitab. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain, disebutkan, kalau ini kan khusus orang bertakwa. Sementara tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata Al-Quran ini juga bukan hanya petunjuk bagi orang yang beriman. Bukan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi juga seluruh manusia. Dalam surah Al-Baqarah, ini biasa kalau Ramadan paling sering disampaikan oleh para ustaz kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi al-Quran, diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, orang-orang yang tidak beriman, itu sebenarnya kalau kita membaca temuan-temuan barat itu, temuan-temuan barat di mana mereka itu ya sebenarnya dia menemukan dari Al-Quran. Yang notabene-nya ini bukan Islam. Tapi dia temukan itu karena dia membaca Al-Quran. Dia membaca isi Al-Quran sekalipun dia tidak mengimani itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa insya Allah dalam kehidupan kita ini mudah-mudahan ya dengan keberkahan Al-Quran, ya kita akan mendapatkan petunjuknya, kita akan mendapatkan hidayahnya, sehingga insya Allah kita senantiasa berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya tentu berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hidayah itu ya kita sudah dapatkan sejak kita lahir. Itu perlu kita pahami. Bahwa hidayah itu sesungguhnya kita sudah dapatkan. Ya, kita sudah dapatkan, ya bukan hanya kita yang Islam. Jadi seluruh manusia ketika dia lahir, dia sudah dapatkan hidayah. Karena perlu diketahui bahwa hidayah itu ada beberapa macam. Ya, bukan hanya satu macam hidayah, tapi ada beberapa macam hidayah. Ya. Misalnya ketika kita masih bayi, ya, ketika masih bayi, ya, ketika kita dilahirkan, ya, ketika lapar
kita menangis. Jadi itu baik. Salah satu penyebab kenapa dia menangis, karena dia lapar. Nah, laparnya itu adalah hidayah, petunjuk. Itu hidayah. Kemudian, termasuk juga ketika kita melakukan hal-hal yang kurang baik, kemudian dilihat oleh orang, sehingga timbul rasa malu. Nah, rasa malu itu hidayah. Itu hidayah. Termasuk juga ketika Allah memberikan mata kita, ini mata, kemudian kita mampu melihat, itu hidayah. Allah memberikan kita telinga, lalu kita bisa mendengar, itu hidayah. Allah kasih kita kaki, lalu kita bisa berjalan, itu sebenarnya hidayah. Namanya dalam istilah agama, hidayah hawas, hidayah panca indera. Ya. Termasuk juga hidayah ketika kita diberikan oleh akal oleh Allah. Sehingga kita bisa berpikir, itu sebenarnya hidayah, namanya hidayah akal. Hidayatul akli. Nah, akan tetapi hidayah yang saya maksudkan dalam tema kita, menggapai hidayah dengan Al-Quran, ya, tentu hidayah yang saya sudah sebutkan tadi itu bukan hidayah yang bukan hidayah seperti itu. Tetapi hidayah yang kita maksudkan, yang kita ingin gapai dengan Al-Quran ini adalah hidayatul din, yaitu hidayah agama. Ya, hidayah agama. Hidayah itu perlu kita pahami, itu adalah haknya Allah. Ya. Jadi hidayah itu adalah haknya Allah. Selain daripada Allah, itu tidak ada hak baginya hidayah. Artinya apa? Ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah kasih. Tapi kalau Allah tidak mau kasih hidayah, orang itu tidak akan mendapatkan hidayah. Sekalipun Rasulullah SAW, termasuk Nabi tidak mampu memberikan hidayah. Ini Rasulullah, kekasih Allah, tapi Nabi juga tidak mampu memberikan hidayah. Hal ini kita tentu pernah membaca sejarah, ya, sejarah detik-detik kematian pamannya Nabi, ya, Abu Thalib. Ya. Jadi pamannya Nabi Abu Thalib ini itu meninggal dalam keadaan bukan Islam. Dia tidak dalam keadaan Islam. Ya. Padahal saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha membisikkan, membacakan 2 kalimat syahadat kepada pamannya. Ya pamanku, baca, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi lidah pamannya ini tidak mampu mengucapkan sampai dia meninggal dunia. Dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengingatkan kepada Nabi. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Apa kata Allah? Innaka wa sesungguhnya engkau Muhammad. Ini Allah ingatkan. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Jadi Nabi ini sangat cinta
kepada pamannya. Kenapa? Karena pamannya inilah subhanallah yang berjuang membela mati-matian Rasulullah. Beliau yang membela ketika ada orang-orang kafir yang ingin menyiksa Nabi, yang ingin membunuh Nabi, dia yang ada di depannya. Nah, dia kata beliau, kalau kamu ingin menyakiti Muhammad, menyakiti ya keponakan saya, kamu harus berhadapan dengan saya. Itulah jasanya Abu Thalib, pamannya Nabi. Makanya Nabi suka dengan pamannya ini. Ya, sehingga dia betul-betul berusaha bagaimana pamannya ini di akhir hayatnya dia Islam. Tapi apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk, tidak mampu memberikan hidayah sekalipun terhadap orang yang paling kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah hanya memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ternyata pamannya Nabi Abu Thalib ini tidak termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah agama. Maka syukurlah kita ini. Kita semuanya bersyukur karena kita ini lahir ya dalam keadaan Islam, sudah mendapatkan hidayah agama. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Kita patut bersyukur. Nah, oleh karena itu, apakah sudah kita berhenti untuk mendapatkan hidayah berikutnya? Tentu tidak. Karena hidayah agama pun bertingkat-tingkat. Jadi hidayah agama bertingkat-tingkat. Ya. Oleh karena itu, dikatakan oleh para ulama ya, mengenai keistimewaan hidayah itu. Apa kata para ulama? Nikmat, pemberian nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang yaitu hidayah. Jadi hidayah ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun menurut kita inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tapi ternyata itu tidak apa-apanya dibanding dengan nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang, ini musibah terbesar yang Allah berikan kepada seseorang, yaitu ketika seseorang berada dalam kesesatan. Jadi ketika seseorang berada di jalan kesesatan, ya, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah agama berarti sesat. Ya, sesungguhnya itulah musibah terbesar yang Allah berikan kepada mereka itu. Jadi musibah berupa gempa, berupa banjir, berupa kebakaran, itu sebenarnya masih dibawa daripada musibah seseorang berada dalam kesesatan. Ya. Orang-orang berada dalam kesesatan, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nah sekarang bagaimana caranya kita menggapai hidayah melalui Al-Quran itu? Saya kira inilah ya yang perlu kita pahami. Kalau kita ingin mendapatkan atau ingin menggapai hidayah Al-Quran itu, maka marilah kita bersahabat dengan Al-Quran. Kita bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menggapai hidayah, petunjuk agama, petunjuk taufik,
Ya, dari Al-Quran, maka kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Kita harus dekat dengan Al-Quran. Sebab kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, seperti yang kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya ketika seseorang itu bersahabat, berteman dengan tukang wangi, penjual wangi, maka pasti ya bau harum itu juga melekat di pakaiannya, di badannya. Kenapa? Karena bersahabat dengan tukang wangi. Itulah ya ibarat ketika kita berteman, bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran itu diibaratkan ya parfum yang sangat harum, maka kita juga ikut harum. Jadi itu kuncinya. Kalau kita ingin menggapai hidayah dengan Al-Quran, maka mari bersahabat dengan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya kita bersahabat dengan Al-Quran? Pertama, tentu kita harus membaca Al-Quran. Ya, mari Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita biasakan. Mari kita biasakan, rutinkan kita membaca Al-Quran setiap hari. Jadi memang sengaja saya angkat tema tentang Al-Quran ini, ya karena sekarang kan momen di beberapa daerah ya mengadakan MTQ, termasuk sekarang di Papua, di Jayapura, sedang ada MTQ tingkat provinsi. Makanya kita angkat ini momennya. Jadi momen MTQ baru-baru ini telah dilaksanakan MTQ secara virtual ya tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Jadi baru seminggu yang lalu telah dilaksanakan. Kemudian sekarang Papua. Ya. Jadi mari kita galakkan membaca Al-Quran. Jadi mari kita bertekad setiap hari. Jangan sampai setiap hari, jadi jangan sampai dalam sehari kita tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Jangan sampai. Jadi dibiasakan. Ya, apakah itu satu halaman satu hari atau satu lembar satu hari. Pokoknya tidak hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Ada istilah one day, one ayat. Satu hari, satu ayat. Saya pikir kalau satu hari, satu ayat itu terlalu sedikit. Ya, masa satu hari saja. Jadi kalau misalnya satu hari, satu ayat, misalnya hari ini kalau mau memulai Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. Selesai, sudah. Nah, saya kira untuk satu hari, satu ayat, ya kalau bisa ya kita lebih dari itu. Ya paling tidaklah satu hari satu halaman, itu yang bagus. Atau kalau bisa satu hari satu lembar, sehingga dalam sebulan insya Allah selama 20 hari bisa tamat. Tidak cukup satu bulan sudah tamat satu juz ya. Bisa selesaikan satu juz. Ya, tapi kalau lebih dari itu subhanallah. Ya, subhanallah, kalau kita mampu membaca lebih dari itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Al-Quran, mari biasakan lidah kita membaca Al-Quran. Nah, kalau ada yang bicara, yang tanya Pak Ustaz, ya saya ini sebenarnya mau sekali baca Al-Quran. Tapi ini saya punya baca Quran ini kurang bagus. Ya, saya takut nanti banyak salahnya. Ya. Maka saya katakan begini. Kalau misalnya kita ragu dengan bacaan Al-Quran kita, terbata-bata kita membaca Al-Quran, maka perlu kita ketahui. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia dapat 2 pahala. Subhanallah. Ternyata terbata-batanya kita membaca Al-Quran itu dinilai pahala oleh Allah.
Jadi tidak artinya apa? Ini sengaja Nabi menyampaikan hal yang sangat di bawah standar dalam membaca Al-Quran sebenarnya tetap diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Ya, hanya gambaran logika itu ya, hanya ketika ada orang baca seperti itu saja Allah sudah nilai. Bagaimana kalau bacaan yang bagus? Itu lebih bagus lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Hanya saja hal ini jangan kita jadikan sebagai alasan kalau begitu ya tidak perlu lagi saya belajar Al-Quran. Kan saya mau dapat 2 pahala terus misalnya. Tentu jangan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi tidak seperti yang dipahami secara umum sebenarnya. Tetapi kita harus belajar, ya kita belajar. Jangan malu kita belajar Al-Quran. Jangan malu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua yaitu tentu bukan hanya sekedar membaca, kita berusaha memahami maknanya. Kita pahami maknanya. Ya. Mudah-mudahan kita semua masing-masing di rumah ada terjemahan Al-Quran. Mulailah kita. Ya, mulailah dari awal 1 ayat. Ya, kalau terjemahannya boleh, pondai wain ayat. Ya, karena itu perlu pemahaman. Ya, perlu pemahaman. Bisa seperti itu. Ya, kita berusaha memahami maknanya. Nah, setelah kita pahami maknanya, ya kita tahu maknanya, kemudian ya kita belajar lebih mendalam lagi, belajar tafsirnya misalnya. Ya, supaya kita lebih memahami apa maksud dan tujuan ayat itu. Selanjutnya ya, selanjutnya setelah itu tentu ini yang paling utama. Ya. Tentu ini yang paling utama yaitu mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling utama. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah hidayah itu akan terus mengalir kepada kita. Hidayah Allah. Ya, amalkan Al-Quran. Sebab kalau kita tidak mengamalkan, maka dalam salah satu ayat dalam surah Taha itu diceritakan, ya, diceritakan bahwa ya orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, barang siapa yang membelakangi Al-Quran, artinya dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Sudah tahu isinya, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia. Ya, kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Dalam keadaan buta. Kemudian mereka protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma? Ya Allah, kenapa kami ini dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami melihat. Dulu kami melihat, kenapa sekarang kami buta? Kadzalika qad atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Apa kata Allah? Demikianlah orang-orang yang kamu dulu waktu di dunia sengaja kamu tidak mau melihat Al-Quran, atau kamu tahu sebenarnya tapi kamu tidak amalkan Al-Quran, maka sekarang kami butakan engkau. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya apa? Ya, bersahabat dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca, tapi mari kita pahami, kita dalami, tapi yang paling penting adalah kita amalkan Al-Quran itu. Inilah sehingga insya Allah dengan Al-Quran ya kita bisa
menggapai, kita bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikianlah untuk sementara kajian kita. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai tema kita hari ini, sehingga insya Allah nantinya ke depan ya betul-betul Al-Quran kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan ini, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di yaumil akhir nanti. Saya kira demikian untuk sementara, dan masih ada waktu sedikit sekitar 10 menit. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Ilah, mau bertanya Ilah. Ya, siapa silakan?